Dalam labirin kehidupan seorang tenaga kerja Indonesia, setiap pagi adalah anugerah, setiap senja adalah jeda dari peluh dan kerinduan akan tanah air. Aku tak pernah menduga, di tengah rutinitas yang monoton dan seringkali merendahkan, takdir justru menuntunku pada sebuah persimpangan epik, sebuah panggung tak terduga di mana seorang CEO yang angkuh dan berkuasa pada akhirnya harus menanggalkan segala kesombongannya, bersujud di hadapanku, seorang buruh migran yang selalu dipandang sebelah mata. Momen itu adalah puncak dari perjalanan panjang penindasan dan pembuktian diri, sebuah titik balik yang mengubah tidak hanya hidupku, tetapi juga persepsi banyak orang di sekelilingku. Hari itu, sebuah pabrik raksasa, simbol kemajuan industri di negeri asing ini, tiba-tiba limbung. Seluruh denyut produksinya terhenti total akibat kerusakan mesin yang misterius dan kompleks. Suatu kondisi yang membuat para teknisi terbaik sekalipun, dengan segala gelar dan pengalaman mereka, angkat tangan, pasrah dalam kebingungan yang mencekam. Suasana yang tadinya bising oleh deru mesin, mendadak digantikan oleh keheningan yang memekakan, disusul oleh bisikan kepanikan yang perlahan membesar menjadi gelombang ketakutan massal. Krisis ini bukan hanya sekadar gangguan teknis. Ini adalah bencana finansial yang mengancam ribuan nyawa dan impian. Sejak hari pertamaku menginjakan kaki di lantai pabrik megah ini, nama sang CEO, Tuan Lim, telah menjadi sinonim dengan kekuasaan yang tak terbantahkan dan kesombongan yang membatu. Setiap kali matanya yang tajam menangkap bayanganku, seorang pekerja migran dengan seragam lusuh, ekspresinya selalu menyiratkan jijik dan merendahkan. Tatapan sinisnya adalah cambuk yang tak terlihat. Dan setiap ucapannya adalah belati yang menusuk langsung ke ulu hati. Kamu hanya buruh rendahan. Jangan sok pintar. Tugasmu hanya membersihkan, bukan berpikir. Hardiknya suatu kali, suaranya bagai guntur yang menggelegar di aula yang bising, membuat para pekerja lain menunduk ketakutan. Kata-kata itu, diulang dalam berbagai variasi, selalu meracuni udara di sekitarku, membanjiri telinga dengan ejekan yang pahit. Namun, di balik wajahku yang diam, hatiku bergejolak, membara dengan keyakinan teguh bahwa harga diri sejati tidak diukur dari jabatan atau kekayaan semata. Aku percaya, dengan sepenuh jiwa, bahwa suatu hari nanti Tuhan akan menunjukkan kebenaran, membuktikan siapa yang benar-benar bernilai, siapa yang memiliki esensi dan kemampuan yang tak dapat diremehkan, meskipun dalam balutan kesederhanaan. Keyakinan inilah yang menjadi benteng pertahananku, memberiku kekuatan untuk terus melangkah maju, membiarkan waktu yang akan berbicara. Pagi itu, pabrik yang selama ini dikenal sebagai raksasa yang tak tertandingi, mendadak lumpuh total. Sebuah getaran aneh, disusul oleh bunyi desingan yang memekakan telinga, meluluhlantakkan ketenangan produksi. Kemudian, hening. Ribuan mata memandang ngeri saat mesin utama, jantung yang memompa kehidupan ke seluruh lini produksi, terbatuk-batuk, bergetar hebat, lalu diam, mati total. Alarm meraung-raung, memenuhi setiap sudut ruangan, memicu gelombang kepanikan yang tak terkendali di antara ribuan karyawan. Jerit kaget, bisikan ketakutan, dan langkah kaki yang berlarian menciptakan simfoni kekacauan yang mengerikan. Perusahaan, yang baru beberapa jam sebelumnya berdiri kokoh, kini terancam ambang kebangkrutan, kerugian yang dihitung bukan lagi dalam jutaan, melainkan miliaran dolar setiap menit yang terbuang. Lampu-lampu darurat yang remang-remang memantulkan bayangan panik di wajah-wajah pekerja yang tak berdaya. Sementara monitor-monitor produksi yang tadinya berkedip-kedip dengan data vital, kini hanya menampilkan layar hitam yang membisu. Aku berdiri terpaku di sudut ruangan, jauh dari hiruk-pikuk kepanikan, namun tak luput dari getaran krisis yang merembes ke seluruh bangunan. Dari posisiku yang terpencil, aku bisa melihat dengan jelas kerumunan insinyur dan teknisi asing, mereka yang digaji mahal dan dielu-elukan sebagai otak di balik operasional pabrik, kini mondar-mandir dalam kebingungan. Wajah-wajah mereka memerah, dahi berkerut, mata mereka dipenuhi keputusasaan saat alat-alat diagnostik canggih yang mereka genggam tak mampu memberikan jawaban. Mereka mencoba berbagai cara, membongkar panel, memeriksa kabel, menjalankan algoritma kompleks, namun semua nihil. Setiap upaya berakhir dengan gelengan kepala, tanda kegagalan yang semakin memperkeruh suasana. Di tengah-tengah kekacauan itu, sosok Tuan Lim, sang CEO, tampak berdiri tegak di tengah lingkaran para teknisi. Wajahnya merah pada menahan amarah dan frustrasi yang jelas terlihat, namun ia tetap mencoba mempertahankan citra kesombongan, seolah ingin meyakinkan semua orang bahwa segalanya akan baik-baik saja. Namun, dari sudut pandangku yang tersembunyi, aku bisa membaca dengan jelas dari sorot matanya yang berputar liar, ada ketakutan yang mendalam,
ketakutan akan keruntuhan yang sedang ia coba sembunyikan di balik topeng arogansi. Seketika, suara Tuan Lim memecah keheningan yang mencekam, menggelegar di seluruh aula, penuh dengan nada merendahkan dan amarah yang membabi buta. "Jangan berdiri saja. Kalian dibayar mahal," katanya insinyur terbaik. "Tapi tak berguna. Apa gunanya kalian jika hanya bisa mondar-mandir seperti ayam kehilangan induknya?" Hardiknya, suaranya bak cambuk yang menghantam harga diri para teknisi yang sudah kelelahan dan putus asa. Kata-kata itu menari-nari di udara, mengoyak sisa-sisa semangat yang masih tersisa pada mereka. Raut wajah para insinyur dan teknisi itu semakin lesu, kepala mereka tertunduk, menerima setiap hinaan tanpa mampu membalas, seolah energi mereka telah terkuras habis oleh kegagalan yang berulang kali mereka alami. Aku hanya bisa menarik napas panjang, dalam, berusaha sekuat tenaga menahan diri agar tidak meledak, menahan amarah yang bergejolak di dalam dada. Meskipun amarah itu membara, aku juga merasakan empati yang dalam terhadap para teknisi yang menjadi korban kemarahan Tuan Lim. Namun, di balik semua itu, ada bisikan lain dalam benakku, sebuah dorongan yang kuat, sebuah keyakinan yang mulai tumbuh, bahwa aku tahu, aku memiliki kemampuan untuk mengakhiri kekacauan ini. Hatiku bergejolak, mempertimbangkan risiko dan imbalan dari sebuah tindakan yang mungkin akan mengubah segalanya. Meskipun aku hanyalah seorang TKI, seorang buruh migran yang seringkali diremehkan, jauh di lubuk hatiku, aku tahu persis bagaimana cara memperbaiki mesin raksasa yang kini membisu itu. Pengalamanku yang tak ternilai, terukir dari bertahun-tahun bekerja di sebuah bengkel besar di kampung halaman, telah memberiku pemahaman mendalam tentang seluk-beluk mesin. Di sana, aku tak hanya sekadar mengganti oli atau memperbaiki ban, aku membongkar dan merakit kembali mesin-mesin diesel truk pengangkut barang, traktor pertanian, hingga generator-generator besar yang menggerakkan roda ekonomi desa. Setiap komponen, setiap sistem kelistrikan, setiap gerakan mekanis adalah buku terbuka bagiku. Mesin industri raksasa di pabrik ini memang jauh lebih kompleks, ukurannya berkali-kali lipat, dan teknologinya lebih mutakhir, namun prinsip dasar kerjanya, akar mekanik dan logikanya, sejatinya sama. Ada momen kilas balik, di mana aku teringat akan suara mesin yang salah, getaran yang tidak semestinya, dan bau minyak yang terbakar. Semua itu adalah petunjuk yang kini berkelebat di benakku, mengarahkan pada kemungkinan solusi. Namun, keraguan besar menyelimuti hatiku. Apa mungkin seorang TKI rendahan sepertiku, yang selalu dicap tak berpendidikan, dan tidak tahu apa-apa, akan dipercaya untuk menangani tugas sepenting ini? Apakah suaraku akan didengar di tengah hiruk-pikuk keraguan dan keputusasaan para insinyur kelas atas? Waktu terus berputar, dan keadaan di pabrik semakin kacau tak terkendali. Setiap menit yang berlalu adalah vonis mati bagi perusahaan, setara dengan kerugian miliaran rupiah yang menguap begitu saja. Kepanikan yang tadinya terorganisir kini berubah menjadi kegelisahan yang memuncak, merambat ke seluruh penjuru pabrik. Para manajer, yang biasanya berwibawa, kini mondar-mandir dengan wajah pucat, menghubungi sana-sini, namun tanpa hasil. Beberapa karyawan bahkan mulai menangis, membayangkan PHK massal dan masa depan yang gelap di depan mata. Mesin-mesin produksi yang berderet rapi kini tampak seperti monumen-monumen besi yang mati, memancarkan aura kehampaan yang mencekam. Bau besi panas bercampur dengan kelembaban udara menciptakan atmosfer yang menekan, seolah seluruh energi positif di ruangan itu telah tersedot habis oleh krisis. Di tengah keputusasaan yang melumpuhkan semua orang, sebuah dorongan kuat, yang muncul dari campuran keberanian dan tekad yang sudah lama terpendam, akhirnya menggerakkanku. Aku merasa ini adalah panggilanku, bukan hanya untuk menyelamatkan pabrik, tetapi untuk membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh status atau gelar. Dengan langkah pasti, meskipun dengan jantung berdebar kencang di dada, aku memberanikan diri melangkah maju, membelah kerumunan orang-orang yang putus asa, menuju pusat masalah. Ketika aku mendekat, suaraku, meski sudah kuberanikan, terdengar samar di tengah bisikan kepanikan dan deru alat-alat diagnostik yang masih mencoba beroperasi. "Tuan Lim, izinkan saya coba," kataku pelan, namun cukup jelas untuk didengar olehnya dan beberapa orang di sekelilingnya. Kalimat sederhana itu seketika memecah konsentrasi, membuat semua mata menoleh padaku, seolah aku baru saja mengucapkan kata-kata teraneh yang pernah mereka dengar. Keheningan menyergap, dan kemudian, tawa Tuan Lim memecah kesunyian, tawa yang menusuk, penuh dengan ejekan dan penghinaan. Ia tergelak-gelak, kepalanya mendongak ke atas seolah menganggap perkataanku adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar. "Kamu
Hanya seorang buruh migran rendahan berani-beraninya bicara di sini? Jangan buang waktuku dengan lelucon bodohmu. Kembali ke tempatmu, bersihkan lantai atau lakukan pekerjaanmu yang lain. Apa yang bisa kamu tahu tentang mesin sekompleks ini? Cepat menyingkir. Suaranya bagai cambuk yang menghina, menusuk langsung ke ulu hati. Para staf dan teknisi lain terdiam, tak ada yang berani membela atau bahkan sekadar menatapku, seolah takut akan murka sang CEO. Mereka hanya bisa menunduk, menyaksikan penghinaan yang kudapatkan, menambah rasa perih yang tergores. Meskipun dihina dan diremehkan, kegigihanku tak runtuh. Kekacauan yang terus memburuk dan kegagalan total para ahli semakin memantapkan keyakinanku. Aku tahu, jika aku tidak bertindak, pabrik ini akan benar-benar tamat. Maka, aku melangkah lagi, maju beberapa langkah lebih dekat, tatapanku lurus menembus sorot mata sinis Tuan Lim. Kali ini, suaraku lebih tegas, lebih mengandung keyakinan. Tuan Lim, jika saya salah, jika saya gagal, Anda tidak perlu membayar saya sepeser pun. Anggap saja upaya saya ini tidak pernah ada. Tapi, jika saya berhasil, jika mesin ini kembali menyala di tangan saya hanya meminta satu hal, beri saya kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk didengar, untuk menyampaikan apa yang ada di hati saya. Suasana mendadak hening, kali ini hening yang berbeda, penuh dengan ketegangan yang mencekam. Proposal berani itu mengejutkan semua orang, termasuk Tuan Lim. Ia mendengus, matanya menyala menatapku, antara jengkel dan sedikit terperanjat dengan keberanianku. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu, sebelum akhirnya Tuan Lim menghela napas panjang, ekspresinya masih penuh ketidakpercayaan, namun Desperation tampaknya telah mengalahkan arogansinya. Ia menunjuk ke arah mesin yang mati, dengan nada mengancam. Baik, buktikan. Tapi ingat, kalau gagal, anggap dirimu sudah habis. Bukan hanya dari pabrik ini, tapi dari negeri ini. Ancaman itu jelas, namun sekaligus adalah lampu hijau yang sangat kuinginkan. Dengan napas tertahan, aku melangkah mendekati mesin raksasa yang membisu itu. Sebuah getaran halus merambat di tanganku saat menyentuh panel besi yang dingin, sensasi yang bercampur antara ketegangan dan keyakinan. Aku memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh ingatan dan pengalaman yang tersimpan dalam benak. Kilasan demi kilasan melintas cepat, setiap detail pengalaman di bengkel lamaku, setiap suara mesin yang pernah kudengar dan kuidentifikasi kerusakannya, setiap diagram kelistrikan yang pernah kubaca dan kuhafalkan. Dalam benakku, mesin ini bukan lagi sekadar tumpukan logam, melainkan organisme kompleks yang hanya butuh sentuhan yang tepat. Aku mulai bekerja dengan tenang, meskipun ratusan pasang mata tertuju padaku, menanti dengan cemas dan sedikit skeptis. Dengan cekatan, aku membuka panel-panel samping yang tersembunyi, mencari titik-titik vital. Jari-jariku bergerak lincah, memeriksa setiap kabel, merasakan setiap koneksi, mencari anomali sekecil apapun. Sebuah bau gosong samar tercium, mengarahkanku pada sebuah sekring utama yang meleleh dan beberapa jalur sirkuit yang terputus. Tanpa alat pengganti yang presisi, aku berimprovisasi dengan cepat, menggunakan seutas kawat tembaga cadangan dari kotak peralatanku, sebuah trik sederhana namun efektif yang sering kulakukan di bengkel dulu. Semua orang menahan napas, menyaksikan setiap gerakanku yang penuh perhitungan. Hampir 1 jam berlalu, dan keringat bercucuran membasahi wajahku, menetes ke lantai pabrik yang dingin. Rambutku lepek, seragamku kotor oleh oli dan debu, namun fokusku tak pernah goyah. Setiap mur, setiap baut, setiap kabel yang kuperiksa adalah bagian dari sebuah teka-teki raksasa yang harus kupecahkan. Tuan Lim masih berdiri tegak tak jauh dariku, dengan tangan terlipat di dada, menatapku penuh sinis dan ketidakpercayaan, seolah menunggu saat aku menyerah atau melakukan kesalahan. Senyum tipis yang merendahkan sesekali terukir di bibirnya, seolah berkata, "Lihat saja, kau akan gagal." Namun, aku tak peduli sedikit pun dengan tatapan merendahkan atau ejekan bisik-bisik di sekelilingku. Pikiranku sepenuhnya terarah pada mesin di hadapanku, pada detak jantungnya yang membeku. Aku percaya pada diriku, pada setiap pengalaman yang telah membentukku, pada insting mekanik yang telah terasah selama bertahun-tahun. Keyakinan itu lebih kuat daripada ribuan tatapan sinis. Dengan sentuhan terakhir yang penuh perhitungan pada panel kontrol, sebuah desiran energi tiba-tiba merambat. Mesin itu bergetar hebat, mengeluarkan bunyi berdecit yang keras, seolah terbangun dari tidur panjangnya. Lalu,
dengan suara menggelegar yang memenuhi seluruh aula, menyala kembali dengan sempurna. Cahaya lampu hijau indikator berkedip, menunjukkan bahwa jantung pabrik telah kembali berdetak. Seketika ruangan itu bergemuruh oleh sorakan histeris. Suara tepuk tangan membahana, berpadu dengan jeritan kegembiraan dan kelegaan yang luar biasa. Para teknisi asing, yang tadinya putus asa, kini saling berpandangan dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Senyum lebar dan air mata kebahagiaan membanjiri wajah-wajah karyawan yang baru saja diselamatkan dari ancaman PHK. Produksi kembali berjalan. Lampu-lampu di seluruh lini menyala terang. Conveyor belt mulai bergerak perlahan. Robot-robot industri kembali mengayunkan lengan mereka dengan presisi, mengisi ulang keheningan yang sebelumnya mencekam dengan deru ritmis yang familiar. Pabrik yang tadi mati total, yang beberapa saat lalu diselimuti aura keputusasaan, kini hidup kembali, memancarkan vitalitas yang luar biasa. Dan semua keajaiban itu terjadi dari tangan seorang TKI, seorang buruh migran yang selalu diremehkan, yang dianggap tak lebih dari sekadar pelengkap, yang hanya bisa melakukan pekerjaan rendahan. Aku berdiri tegak, terengah-engah, dengan peluh membasahi tubuh, namun dengan rasa bangga yang memenuhi rongga dada. Ini bukan hanya tentang memperbaiki mesin. Ini adalah tentang membuktikan bahwa nilai sejati seseorang tak bisa diukur dari label atau status sosial. Aku berdiri, membiarkan riuh rendah sorakan dan tepuk tangan membanjiri telinga, namun pandanganku lurus tertuju pada Tuan Lim. Wajahnya yang tadinya merah padam kini pucat pasi, matanya membelalak lebar, memancarkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Untuk pertama kalinya, topeng kesombongannya yang selama ini kokoh menutupi dirinya, runtuh berkeping-keping di hadapanku dan di hadapan semua orang yang menyaksikan. Perlahan, langkah demi langkah, ia bergerak mendekatiku. Setiap jejak kakinya terasa berat, seolah memikul beban ribuan kata-kata hinaan yang pernah ia lontarkan. Jantungku berdebar kencang, menantikan reaksi apa lagi yang akan ia tunjukkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkanku, membuat seluruh ruangan hening seketika. Di hadapan ratusan pasang mata yang masih bersorak, Tuan Lim, sang CEO yang angkuh dan disegani, orang yang selalu memandangku rendah, tiba-tiba menekuk lututnya, bersujud di hadapanku. Maafkan aku salah menilaimu. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah berbuat salah besar, ucapnya dengan suara yang bergetar, penuh penyesalan. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kuyu. Ini bukan sekadar permintaan maaf. Ini adalah pengakuan atas kekalahannya, sebuah momen monumental yang menggetarkan seluruh isi pabrik. Aku terdiam, membeku di tempat, mencerna setiap detail dari adegan yang luar biasa ini. Sensasi kelegaan, kebahagiaan, dan sedikit kebingungan bercampur aduk dalam benakku. Hatiku berdesir hebat, merasakan gelombang emosi yang kuat. Semua orang menyaksikan bagaimana seorang yang selalu merendahkan, yang selalu memandang rendah pekerja sepertiku, kini tunduk dengan penuh penyesalan, bahkan bersujud di hadapanku. Pada saat itulah, sebuah kebenaran universal menghantamku dengan keras, sebuah pelajaran hidup yang jauh lebih berharga daripada harta apapun. Harga diri sejati seseorang tidak ditentukan oleh jabatan, harta kekayaan, ataupun status sosial yang melekat pada diri. Harga diri sesungguhnya lahir dari kemampuan yang kita miliki, keberanian untuk menghadapi tantangan, dan integritas yang kita pegang teguh dalam setiap tindakan. Momen ini bukan tentang kemenangan pribadiku atas Tuan Lim, melainkan tentang pembuktian bahwa martabat manusia adalah sesuatu yang tak ternilai, tak bisa direndahkan, dan pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, meskipun dalam kegelapan. Tuan Lim, jawabku lirih, suaraku sedikit bergetar, namun penuh ketegasan. Saya bukan siapa-siapa, Tuan. Saya hanya seorang pekerja biasa. Saya tidak mencari pujian, ataupun kekuasaan. Saya hanya ingin satu hal, Tuan. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Dihargai atas usaha saya, atas kemampuan saya, bukan direndahkan hanya karena status atau pekerjaan saya. Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, menusuk langsung ke relung hati Tuan Lim. Ia mendongak, matanya berkaca-kaca, memancarkan penyesalan yang mendalam dan pemahaman yang baru saja ia peroleh. Ia mengangguk, tanpa kata, seolah telah memahami sepenuhnya esensi dari apa yang barusan kusampaikan. Tuan Lim akhirnya bangkit, wajahnya masih memerah, namun sorot matanya telah berubah. Tak ada lagi arogansi, hanya ada kerendahan hati dan rasa hormat yang tulus. Sejak hari yang tak terlupakan itu, pandangan mereka terhadapku berubah drastis.
Tak ada lagi tatapan merendahkan atau bisikan ejekan. Aku bukan lagi sekadar buruh rendahan yang hanya tahu bagaimana membersihkan lantai atau mengangkat barang. Aku adalah individu yang dihormati, seorang yang telah menyelamatkan pabrik dari jurang kehancuran. Tuan Lim sendiri, setelah insiden itu, menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Ia lebih sering menyapa, bahkan tak jarang meminta pendapatku mengenai masalah teknis, memperlakukanku dengan hormat yang tulus. Momen itu, ketika sang CEO yang angkuh akhirnya bertekuk lutut di hadapanku, adalah pengingat abadi tentang kekuatan harga diri dan kemampuan yang tak terduga. Itu adalah momen yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku, sebuah cerita yang akan selalu kusimpan sebagai bukti bahwa ketulusan, keberanian, dan kemampuan sejati, pada akhirnya, akan selalu mendapatkan tempatnya, melebihi segala bentuk kesombongan dan prasangka sosial. Kisah yang baru saja Anda baca adalah sebatas cerita fiktif, sebuah narasi yang terlahir dari imajinasi. Apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, ataupun alur kejadian dengan kehidupan nyata, hal tersebut murni hanya kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Kisah ini dimaksudkan sebagai hiburan dan refleksi, mengajarkan nilai-nilai universal tentang harga diri, keberanian, dan kerendahan hati yang melampaui segala status sosial.